Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengelaborasi tema Public of PR atau publik yang dihadapi oleh para praktisi public relations. Berikut ini adalah uh, discussion points yang secara substansial menjadi titik tolak dari rangkaian penjelasan pada kesempatan kali ini, sekaligus secara teknis menjadi bagian yang akan dimunculkan saat ujian ya. Mari kita lihat bersama-sama. Poin diskusi yang pertama adalah how does the quality of employee organization relationships affect the quality of interaction between employees and publics. Jadi bagaimana kualitas relasi pegawai dengan organisasi mempengaruhi kualitas interaksi antara pegawai tersebut secara personal dengan publik yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, how does the quality of employee public relationships affect the quality of organization public relationships? Jadi, bagaimana kualitas relasi antara pegawai dengan publik mempengaruhi kualitas relasi organisasi secara institusional dengan publik. Terakhir, how can PR as a management function contribute to effective management of internal and external relationships of organization? Bagaimana ya caranya supaya public relations sebagai sebuah fungsi manajemen berkontribusi terhadap efektivitas manajemen relasi internal dan eksternal organisasi? Nah, dari sini kita mulai mengenal relasi internal dan relasi eksternal. Coba kita lihat kalau misalnya EOR atau Employee Organization Relationships itu kira-kira masuknya relasi internal atau eksternal? Ya, itu masuknya adalah relasi internal ya. Bagus sekali. Kalau OPR, Organization Public Relationships, itu masuknya relasi eksternal. Ini adalah beberapa contoh stakeholder atau anggota publik yang dihadapi oleh sebuah korporasi maupun organisasi. Ada workforce, government, influencers, investors, media, customers, business community, hingga general public. Nah, di sini kita bisa lihat ada jenis-jenis anggota publik tertentu yang termasuk dalam publik internal dan publik eksternal. Jadi kita mulai belajar bahwa publik dalam PR itu ada yang sifatnya internal dan karenanya manajemen yang terkait menjadi manajemen relasi internal. Kemudian ada juga publik yang sifatnya eksternal sehingga manajemen relasinya adalah manajemen relasi eksternal. Kalau workforce atau tenaga kerja, misal workforce ini adalah employee alias karyawan maupun pekerja yang ada di sebuah korporasi, tentu hubungan antara workforce, antara employee dengan organisasi menjadi bagian dari relasi manajemen internal, karena karyawan adalah bagian internal dari suatu korporasi. Bagaimana dengan government? Ya, tentu saja government atau pemerintah adalah bagian dari publik eksternal suatu organisasi, sehingga manajemen relasinya bersifat eksternal juga. Kenapa penting untuk secara jelas mendefinisikan konstituen maupun stakeholder ini? Tentu karena itu adalah bagian dari upaya mengukur dan mengelola reputasi sebagai upaya PR untuk menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publik ya. Sekaligus tentu saja membangun sebuah hubungan yang positif. Hubungan yang positif ditandai dengan reputasi yang juga positif.
Semoga teman-teman masih ingat apa bedanya identitas, image atau citra, serta reputasi yang pernah kita bahas pada pertemuan di tema pertama terkait what is PR. Nah, kita akan melihat, akan memandang relasi internal dan eksternal ini dari perspektif relationship management theory atau teori manajemen relasi. Relasi, relationships atau hubungan didefinisikan oleh Ledingham and Bruning pada tahun 1998 sebagai the state which exists between an organization and its key publics in which the actions of either entity impact the economic, social, political, and or cultural well-being of the other entity. Jadi, relationships atau hubungan relasi adalah suatu keadaan yang ada di antara organisasi dengan publik-publik kuncinya atau dengan stakeholdernya, dengan konstituennya, di mana tindakan dari masing-masing pihak itu saling mempengaruhi baik pada sisi ekonomi, sosial, politik, atau hal-hal yang sifatnya kultural bagi pihak lainnya tentu saja. Nah, tadi relationship management theory ini tentu merupakan fondasi atas PR yang melihat public relations sebagai sebuah fungsi manajemen yang menggunakan komunikasi secara strategis. Dalam hal ini, perspektif ini memindahkan tindakan-tindakan public relations dari sekedar memanipulasi opini publik menjadi penyampaian pesan-pesan komunikasi yang menyesuaikan dengan segmentasi publik yang dituju dan tentu saja dengan tujuan yang diinginkan dengan harapan tujuan tersebut sifatnya mutual atau bersifat positif baik bagi organisasi maupun bagi publik yang disasar. Kita akan masuk pada hal kunci pertama yakni OPR. Kalau teman-teman ingat, OPR itu adalah O, organization, P-nya adalah public, dan R-nya itu adalah relationships. Jadi relasi antara organisasi secara institusional dengan publik. Dalam hal ini, OPR itu direpresentasikan melalui pola-pola interaksi, transaksi, maupun pertukaran antara organisasi dengan publik. Ledingham dan Bruning mendefinisikan OPR, Organization Public Relationship, sebagai the state that exists between an organization and its key publics that provides economic, social, political, and or cultural benefits to all parties involved and is characterized by mutual positive regard. Jadi OPR adalah keadaan yang eksis antara organisasi dengan publik kuncinya yang menyediakan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan baik pada sisi ekonomi, sosial, politik, maupun hal-hal yang sifatnya kultural bagi pihak-pihak yang terlibat dan ditengarai dengan sikap saling menghormati yang positif. Dengan kata lain, OPR adalah koneksi atau asosiasi antara organisasi dengan publik yang dihasilkan dari konsekuensi-konsekuensi tindakan organisasi dengan publik yang memerlukan komunikasi berulang. Apa maksudnya koneksi yang tercipta dari konsekuensi-konsekuensi perilaku organisasi dengan publik? Mari kita lihat misalnya UMY. UMY menjalankan Tridharma perguruan tinggi, ditambah dengan satu lagi, Tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan atau pengajaran, kemudian ada penelitian, ada pengabdian, dan satu dharma lagi, supaya lengkap menjadi catur dharma sebagai ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan. Untuk
memudahkan sistem pendidikannya, UMY akan membuat research lab ya, misalnya akan membuat lab penelitian yang tinggi, yang membuat yang proses membangunnya membuat banyak truk harus berlalu lalang untuk mengangkat bahan bangunan, tentu itu disebut sebagai tindakan organisasi. Jadi ketika UMY memutuskan untuk membangun lab penelitian tersebut, maka keputusan itu akan memunculkan serentetan tindakan. Tindakan seperti misalnya akan ada truk bahan bangunan yang datang, itu adalah konsekuensi tindakan dari keputusan yang dihasilkan oleh organisasi. Apakah ada konstituen maupun stakeholder yang terdampak atas tindakan UMY ini? Tentu ada, misalnya masyarakat sekitar. Karena proses membangun lab penelitian ini memakan waktu yang lama, misalnya, maka masyarakat misalnya menjadi terganggu dengan berlalu lalangnya mobil pengangkut bahan bangunan yang tentu saja truk-truk besar menimbulkan banyak debu, menyebabkan polusi udara misalnya. Nah, mau tidak mau, UMY memerlukan komunikasi berulang kepada publik sebagai hasil dari konsekuensi perilakunya. Jadi misalnya mulai dari briefing dengan perwakilan atau tokoh masyarakat untuk menyampaikan maksud UMY, kemudian menegosiasikan apa saja kiranya yang perlu UMY lakukan untuk meminimalisir atau kalau perlu meniadakan sama sekali efek-efek negatif dari konsekuensi yang perilaku yang UMY lakukan selaku organisasi. Nah, ketika berbicara sebagai institusi, maka terjalin relasi yang sifatnya institusional antara organisasi dengan publik. Ketika UMY mengadakan gatheringnya misalnya dengan masyarakat, maka itu adalah suatu tindakan untuk berkomunikasi dengan publik yang terkait. Dalam hal ini, UMY tengah menjalin apa yang disebut sebagai OPR atau Organization Public Relationships, relasi antara organisasi secara institusional dengan publik. Bagaimana cara mengukur apakah tingkat relasi OPR ini tinggi atau justru rendah? Dalam hal ini, banyak akademisi kemudian memberikan banyak dimensi untuk mengukur tingkat relasi OPR. Salah satunya adalah Grunig dan Huang yang kemudian merumuskan 4 relational dimensions, ya, 4 dimensi relasional untuk melihat tingkat hubungan antara organisasi dengan publik. 4 hal itu, yang pertama adalah trust, kemudian ada control mutuality, ini ketambahan huruf A ya. Berikutnya ada komitmen dan terakhir ada satisfaction. Trust. Apa itu trust? Tentu teman-teman sudah mengetahui, memahami bersama bahwa trust atau yang disebut dengan kepercayaan merupakan dapat didefinisikan sebagai one party's level of confidence in and willingness to open oneself to the other party, yakni tingkat kepercayaan diri suatu pihak dan keinginan untuk terbuka, untuk membuka diri pada pihak lainnya. Jadi trust itu adalah tingkat kepercayaan diri untuk membuka beberapa hal ya. Kalau dalam relasi komunikasi interpersonal itu adalah tingkat kepercayaan diri seseorang untuk melakukan self disclosure, pengungkapan diri untuk hal-hal yang mungkin secara umum tidak biasa diungkapkan kepada publik. Jadi misalnya UMY biasanya, ini cuma misalnya saja, misalnya suatu atau secara umum suatu perguruan tinggi biasanya setiap menjelang Lebaran menyediakan paket sembako untuk masyarakat, tapi karena barangkali tingkat pendapatannya menurun, ini bukan UMY ya, kalau UMY dia
kita tahu yang bersangkutan masih memberikan paket-paket serupa bahkan justru bertambah di era pandemi ini. Tapi